Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan Ayudri Wahyuni, Nurjanatul Hanifah, dan Lasmi. Jadi kami di sini akan membahas tentang saham syariah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ayudri Wahyuni, yang kedua disampaikan oleh Nurjanatul Hanifah, dan yang ketiga disampaikan oleh Lasmi. A. Pengertian saham syariah. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham didefinisikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan seseorang atau suatu badan terhadap perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut, yang dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan investor sebagai pemodal pada suatu perusahaan, sehingga memiliki klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan tersebut. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariat Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau disingkat dengan PT. Kemudian yang B, sejarah dan perkembangan saham syariah. Pasar modal syariah dikembangkan secara market driven atau bottom up. Sukuk pertama sudah ada sejak tahun 2002, sedangkan aturannya baru ada pada tahun 2007. Pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia yang pada saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Untuk selanjutnya, setelah fatwa tersebut terbit, BLI meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia atau yang disingkat ISSI pada 12 Mei tahun 2011. Indeks Saham Syariah Indonesia berfungsi untuk menghitung pergerakan saham yang ada dalam daftar efek syariah atau yang biasa disingkat dengan DLS, yang berisi ratusan saham berkategori syariah. Diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia sebagai indeks komposit saham syariah yang terdiri dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu ada yang C, akad saham syariah. Akad yang digunakan dalam saham syariah seperti akad kerjasama, sewa menyewa, dan perwakilan akad kerjasama yang diterapkan dalam investasi saham syariah yaitu akad musyarakah atau akad mudharabah. Selanjutnya yaitu yang D, penentuan dan penilaian saham syariah pada Jakarta Islamic Index (GII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Pertama ada penentuan dan penilaian saham syariah pada Jakarta Islamic Index atau GII. Pedoman dalam menentukan kriteria saham-saham emiten yang menjadi komponen Jakarta Islamic Index atau GII tersebut, yaitu yang pertama ada memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan kecuali bila termasuk di dalam saham-saham 10 berkapitalisasi besar. Yang kedua, memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan berakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. Yang ketiga yaitu memilih 60 saham dari susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar atau market capitalization terbesar selama 1 tahun terakhir. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan selama 1 tahun terakhir. Kedua ada penentuan dan penilaian saham syariah pada Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Pada hari Selasa 23 November 2021, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor Cap 62/D04/2021 tentang daftar efek syariah. Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada hasil penelaahan berkala yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atas laporan
keuangan emiten dan perusahaan publik, data dan informasi pendukung, serta daftar efek syariah yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Daftar efek syariah tersebut merupakan panduan investasi bagi pihak pengguna daftar efek syariah, seperti manajer investasi, pengelola reksadana syariah, asuransi syariah, dan investor yang mempunyai preferensi untuk berinvestasi pada efek syariah. Selain itu, daftar efek syariah juga menjadi preferensi bagi penyedia indeks syariah seperti PT Bursa Efek Indonesia dalam menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, Jakarta Islam Index atau GII, Jakarta Islamic Index 70 atau GII 70, dan IDX BUMN 17. Selanjutnya yaitu analisis teknikal dan fundamental saham syariah. Pertama, analisis teknikal saham syariah. Analisis teknikal merupakan analisis yang menggunakan data harga dan volume perdagangan di masa lalu. Analisis teknikal bertujuan untuk memprediksi harga yang akan terjadi. Dengan begitu, investor akan mengetahui waktu yang sekiranya tepat untuk bertransaksi atau jual beli dengan target harga tertentu. Secara metode, analisis teknikal terdiri atas dua kelompok besar, yaitu metode klasik dan modern. Metode klasik menggunakan chart harga saham, sedangkan metode modern menggunakan indikator dengan rumus statistik atau algoritma untuk menggambarkan grafiknya. 2. Analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Tujuan dari analisis fundamental ini yaitu untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik, seperti misalnya melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari tahun ke tahun, melihat sehat tidaknya perusahaan, dan melihat perbandingan performa perusahaan sejenisnya. F. Penilaian valuasi saham. Investor berkepentingan untuk mengetahui informasi nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik sebagai dasar penilaian kinerja saham. Keputusan membeli atau menjual harga saham akan sangat bergantung kepada hasil perbandingan nilai intrinsik dengan nilai pasar saham yang dilakukan investor. Adapun pedoman perbandingan yang digunakan adalah sebagai berikut. A. Apabila nilai intrinsik atau NI lebih besar dari nilai pasar atau NP, maka saham undervalued atau harganya terlalu murah. Keputusan yang dapat diambil investor adalah membeli atau menahan saham apabila telah dimiliki sebelumnya. Yang B, apabila NI lebih kecil dari NP, maka saham overvalued atau harganya terlalu mahal. Keputusan yang dapat diambil investor adalah menjual saham. Yang C, apabila NI sama dengan MP, maka harga saham wajar dan berada pada kondisi seimbang. G. Hambatan perkembangan saham di Indonesia. Yang pertama, yaitu ketersediaan produk pasar modal yang dinilai masih kurang. Yang kedua, pengembangan pasar modal, yakni proses bisnis dalam mencari pendanaan dan investasi yang tidak efektif dan efisien. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur pasar modal yang masih harus digenjot. Yang terakhir, masih minimnya investor domestik di pasar modal. H. Strategi perkembangan saham di Indonesia. Yang pertama, yaitu keluarnya Undang-Undang Pasar Modal Syariah diperlukan untuk mendukung keberadaan pasar modal syariah atau minimal menyempurnakan UU PM nomor 8 tahun 1995, sehingga hal ini diharapkan semakin mendorong perkembangan pasar modal syariah. Yang kedua, yaitu perlu keaktifan dari pelaku bisnis atau pengusaha muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Hal ini guna memotivasi meningkatkan image pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai syariah. Yang ketiga, yaitu diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh OJK untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen syariah dalam pasar modal. Yang keempat, yaitu perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah. Oleh karena itu, dukungan akademisi sangat diperlukan
guna memahamkan perlunya keberadaan pasar modal syariah. Nah, mungkin materi itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.